Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulurku sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jenggo di channel YouTube Tonatan TV. Kali ini kita akan mengupas tentang perjalanan dakwah Kanjeng Sunan Giri yang kemarin kita telah ceritakan bahwa Kanjeng Sunan Giri atau Raden Paku yang pada waktu itu berguru ke Pasai bersama Raden Maktum Ibrahim. Nah, bagaimana kelanjutan kisahnya? Monggo disimak. Dan sebelumnya sedulurku sekalian, saya ingatkan bagi panjenengan yang baru menemukan channel ini, saya harapkan untuk memberikan subscribe, dan bagi yang sudah subscribe jangan lupa memberikan komentar dan juga tanda like. Dan bagi yang Anda anggap video ini bermanfaat, silahkan bagikan atau share kepada sanak famili dan kerabat panjenengan. Sedulurku sekalian, pada usia 23 tahun, Raden Paku diperintahkan oleh ibunya untuk mengawal barang dagangan ke Pulau Banjar atau Kalimantan. Tugas itu diterimanya dengan senang hati. Nahkoda kapal diserahkan kepada pelaut kawaan yaitu Abu Hurairah. Walau pucuk pimpinan berada di tangan Abu Hurairah, tapi Nyai Ageng Pinatih memberi kuasa pula kepada Raden Paku untuk ikut memasarkan dagangan di Pulau Banjar. 3 buah kapal berangkat meninggalkan pelabuhan Gresik dengan penuh muatan. Biasanya sesudah dagangan itu terjual habis di Pulau Banjar, maka Abu Hurairah diperintahkan membawa barang dagangan dari Pulau Banjar yang sekiranya laku di Pulau Jawa, seperti rotan, damar emas, dan lain-lain. Dengan demikian, keuntungan yang diperoleh menjadi berlipat ganda. Tapi kali ini tidak. Sesudah kapal merapat di pelabuhan Banjar, Raden Paku membagi-bagikan barang dagangan dari Gresik itu secara gratis kepada penduduk setempat. Tentu saja hal ini membuat Abu Hurairah menjadi cemas. Dia segera memprotes tindakan Raden Paku. "Raden, kita pasti akan mendapat murka Nyai Ageng Pinatih. Mengapa barang dagangan sekian banyak diberikan secara cuma-cuma?" "Jangan khawatir, Paman," kata Raden Paku. "Tindakan saya ini sudah tepat. Penduduk Banjar pada saat ini sedang dilanda musibah. Mereka dilanda kekeringan dan kurang pangan. Sedangkan ibu sudah terlalu banyak mengambil keuntungan dari mereka. Sudahkah ibu memberikan hartanya dengan membayar zakat kepada mereka? Saya kira belum. Nah, sekarang saatnya ibu mengeluarkan zakat untuk membersihkan diri." "Itu di luar wewenang saya, Raden," kata Abu Hurairah. "Jika kita tidak memperoleh uang, lalu dengan apa kita mengisi perahu supaya tidak oleng dihantam ombak dan badai?" Raden Paku terdiam beberapa saat. Dia sudah maklum, tapi sekarang tak ada uang. Dengan apa bisa membeli dagangan dari Pulau Banjar? "Paman tak usah risau," kata Raden Paku dengan tenangnya. "Supaya kapal tidak oleng, isilah karung-karung kita dengan batu dan pasir. Memang benar, mereka dapat berlayar hingga di pantai Gresik dalam keadaan selamat. Tapi hati Abu Hurairah menjadi kebat-kebit sewaktu berjalan meninggalkan kapal untuk menghadap Nyai Ageng Pinatih. Dugaan Abu Hurairah memang tepat. Nyai Ageng Pinatih terbakar amarahnya demi mendengar perbuatan Raden Paku yang dianggap tidak normal itu. "Sebaiknya ibu lihat lebih dahulu," pinta Raden Paku. "Sudah, jangan banyak bicara. Buang saja pasir dan batu itu. Hanya mengotori karung-karung kita saja," hardiknya Ageng Pinatih.
Tapi ketika awak kapal membuka karung-karung itu, mereka terkejut. Karung-karung itu isinya berubah menjadi barang-barang dagangan yang biasa mereka bawa dari Banjar, seperti rotan, damar, kain, dan emas serta intan. Bila ditaksir harganya jauh lebih besar ketimbang barang dagangan yang disedekahkan kepada penduduk Banjar. Sedulurku sekalian, ada seorang bangsawan Majapahit bernama Ki Ageng Sopo Bungkul. Ia mempunyai sebuah pohon delima yang aneh di depan pekarangan rumahnya. Setiap kali ada orang hendak mengambil buah delima yang berbuah satu, pasti mengalami nasib celaka. Kalau tidak ditimpa penyakit berat, tentulah orang tersebut meninggal dunia. Suatu ketika Raden Paku tanpa disengaja lewat di depan pekarangan Ki Ageng Bungkul. Begitu dia berjalan di bawah pohon delima, tiba-tiba buah pohon itu jatuh mengenai kepala Raden Paku. Ki Ageng Bungkul tiba-tiba muncul mencegat Raden Paku dan dia berkata, "Kau harus kawin dengan putriku, Dewi Wardah." Memang Ki Ageng Bungkul telah mengadakan sayembara. Siapa saja yang dapat memetik buah delima itu dengan selamat, maka ia akan dijodohkan dengan putrinya yang bernama Dewi Wardah. Raden Paku bingung menghadapi hal itu. Maka peristiwa itu disampaikan kepada Sunan Ampel. Tak usah bingung, Ki Ageng Bungkul itu seorang muslim yang baik. Aku yakin Dewi Wardah juga seorang muslimah yang baik. Karena hal itu sudah menjadi niat Ki Ageng Bungkul. Kuharap kau tidak mengecewakan niat baiknya itu. Tapi bukankah saya hendak menikah dengan putri Kanjeng Sunan, yaitu Dewi Murtasila? Ujar Raden Paku. Tidak mengapa, kata Sunan Ampel. Sesudah melangsungkan akad nikah dengan Dewi Murtasila, selanjutnya kau akan melangsungkan perkawinanmu dengan Dewi Wardah. Itulah liku-liku perjalanan hidup Raden Paku. Dalam sehari ia menikah 2 kali, menjadi menantu Sunan Ampel, kemudian menjadi menantu Ki Ageng Bungkul, seorang bangsawan Majapahit yang hingga sekarang makamnya terawat baik di belakang Taman Bungkul, Surabaya. Sesudah berumah tangga, Raden Paku makin giat berdagang dan berlayar antar pulau. Sambil berlayar itu pula, beliau menyiarkan agama Islam pada penduduk setempat, sehingga namanya cukup terkenal di kepulauan Nusantara. Lama-lama kegiatan dagang tersebut tidak memuaskan hatinya. Ia ingin berkonsentrasi menyiarkan agama Islam dengan mendirikan pondok pesantren. Ia pun minta izin kepada ibunya untuk meninggalkan dunia perdagangan. Nyai Ageng Pinatih yang kaya raya itu tidak keberatan. Andai kata hartanya yang banyak itu dimakan setiap hari dengan anak dan menantunya, rasanya tiada akan habis. Terlebih Juragan Abu Hurairah, orang kepercayaan Nyai Ageng Pinatih, menyatakan kesanggupannya untuk mengurus seluruh kegiatan perdagangan miliknya. Maka wanita itu ikhlas melepaskan Raden Paku yang hendak mendirikan pesantren. Mulailah Raden Paku bertafakur di gua yang sunyi 40 hari 40 malam. Beliau tidak keluar gua, hanya bermunajat kepada Allah. Tempat Raden Paku bertafakur itu hingga sekarang masih ada di Desa Kembangan dan Kebumas. Usai bertafakur, teringatlah Raden Paku kepada pesan ayahnya sewaktu belajar di negeri Pasai. Dia pun berjalan berkeliling untuk mencari daerah yang tanahnya mirip dengan tanah yang dibawa dari negeri Pasai. Melalui desa Margonoto, sampailah Raden Paku di daerah perbukitan yang hawanya sejuk, hatinya terasa damai. Ia pun mencocokkan tanah yang dibawanya
dengan tanah di tempat itu. Ternyata cocok sekali. Maka di desa Sidomukti itulah ia kemudian mendirikan pesantren, karena tempat itu adalah dataran tinggi atau gunung, maka dinamakan pesantren Giri. Giri dalam bahasa Sanskerta artinya gunung. Atas dukungan istri-istri dan ibunya, juga dukungan spiritual dari Sunan Ampel, tidak begitu lama, hanya dalam waktu 3 tahun, pesantren Giri telah berdiri dengan baik, bahkan terkenal ke seluruh Nusantara.